ada 600 sekolah. Namun Ketua Dewan Pendidikan dan Dinas itu mau melihat secara langsung bagaimana proses asesmen di semester Gazal ini berlangsung. Karena nanti Dewan Pendidikan beserta Dinas Pendidikan akan keliling melihat proses asesmen kalian di kelas. Ya, mohon sepatunya dirapikan juga. Ya, tasnya nanti kalau ujian diletakkan di depan. Gunakan kertas seperlunya untuk menjadi oretan, untuk menghitung dan sebagainya. Lakukanlah kegiatan asesmen ini dengan jujur, ya nak ya, yang terbaik supaya Allah itu sayang sama kita. Ya, sebenarnya tugas Dewan Pendidikannya apa, Pak? Tugas Dewan Pendidikannya apa? Ya, sebagai sebuah institusi yang membantu Dinas Pendidikan Sumatera Selatan sekaligus Pak Gubernur untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sekaligus juga menjawab persoalan-persoalan yang muncul di sekolah sebagai ranah problem solver, ya, untuk anak didik, guru, sarana dan prasarana, dan partisipasi orang tua, sehingga pendidikan Sumatera Selatan itu bisa mendorong menghasilkan manusia-manusia yang nantinya akan mendukung program Pak Prabowo Indonesia Emas 2045. Jadi sederhana. Ya. Artinya setiap berapa kali setahun ini mengadakan kunjungan seperti ini? Kita rutin, karena kita didukung oleh dana pemerintah daerah. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan. Apalagi terhadap sekolah-sekolah yang punya problematika tinggi. Ya, untuk itu kita akan sambangi, cari tahu, berdialog, untuk sama-sama bisa menjawab persoalan. Dewan Pendidikan ini dari SD, SMP, SMA ya? Kalau di bawah provinsi, dia di ranah SMA. SMP dan SD itu tugas dari Dinas daerah Pendidikan, masing-masing. Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan itu khusus SMA, kabupaten kota, ya. Ini kita lebih condong ke SMA dan sederajat. Tapi kita berkoordinasi juga kepada Dewan Pendidikan di kabupaten kota untuk bisa memantau tingkat pendidikan dasar, PAUD, termasuk juga SMP. Artinya Dewan Pendidikan kabupaten kota itu harus berfungsi betul juga. Ya, jadi bersama-sama untuk bisa menyuarakan sebagai tempat berdiskusi, berdialog dengan lembaga think tank untuk bisa mengembangkan pendidikan menengah kita. Karena kunci sukses Indonesia Emas 2045 itu di sana. Makanya kita sama-sama, Pak, untuk bisa mendorong agar sekolah-sekolah kita ini memang menjadi sekolah yang menyenangkan, kemudian sekolah yang mendorong kebahagiaan bagi peserta didik. Kemudian yang lebih penting lagi, sekolah itu tempat sarananya membentuk perilaku dan mindset sebagai generasi bangsa. Saya dengar tadi Bapak menanyakan juga masalah bully, artinya masalah siswa juga ditanyakan. Pernah menyelesaikan masalah itu? Karena saya baru diangkat Pak Gubernur, kami juga dihadapkan pada problematika bully, makanya kami mencari tahu, mendatangi sekolah-sekolah bagaimana menangani itu. Mari kita bersama-sama, termasuk juga pada orang tua yang harus menyertakan tanggung jawabnya sebagai aspek penting di dalam pendidikan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, 3 pilar pendidikan itu di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, inilah yang kita dorong. Yang mengganjal, Pak. Undang-undang pendidikan, undang-undang pendidikan itu yang
di satu sisi guru dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, di lain sisi mereka dihadapkan sehingga terjadi pembiaran. Bagaimana menurut Bapak? Ya tingkatkan perlindungan kepada guru. Ya. Nah ini yang masih belum optimal. Ya. Ya terkesan guru berjalan sendiri. Nah ke depan perlindungan terhadap guru termasuk kepala sekolah itu penting sekali. Ya. Supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman. Ya. Nah ini kita sama-sama untuk mendorong agar guru ya mendapatkan perlindungan yang bagus. Ya. Nah, sehingga pertanggungjawabannya itu akan menjawab ya apa itu prestasi ya. Saya kira itu Pak ya. Ada saran-saran Bapak Ya. tentang peraturan guru. Apa? Ada saran-saran Bapak tentang peraturan guru terhadap penegak hukum. Ya kepada penegak hukum juga harus bisa menyeleksi. Ya. Karena saya setuju dengan Kajati Sumatera Selatan Pak Yulianto yang menangani kasus BOS ya beliau mengatakan waktu di acara wisuda Unsri bahwa dia berani menjamin untuk menyetop kasus itu yang menyangkut paling 150 juta ya. Tapi karena ini guru, bukan karena gurunya tapi perlindungan hukumnya. Ya. Nah Kajati seperti ini sangat yang memberikan ya nuansa perlindungan. Dia stop dengan mengucapkan bismillah, saya stop kasus ini. Nah, kalau yang mau bongkar itu yang triliun itu katanya. Ya. Nah, ini kan sebuah fenomena menarik ya. Aparatur hukum yang berani mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak untuk bisa melindungi tenaga pendidik. Saya kira itu yang makna dari undang-undang itu. Artinya kalau ada pengaduan tentang guru yang diadukan oleh anak murid dikaji dulu. Ya, dikaji jangan langsung tuduh ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama lah Pak ya untuk bisa ya. Saya kira terima kasih ya. Saya terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah diterima respon.